Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kami hadirkan Bali Postok pada kesempatan malam hari ini. Kami akan membahas mengenai penerapan protokol kesehatan cegah COVID-19 di kampus. Kita akan berbincang-bincang nanti dengan Direktur Politeknik Negeri Bali Bapak Inyoman Abdi SEM Ekom. Ya, pemirsa Bali TV, tahun akademik baru sejumlah perguruan tinggi termasuk Politeknik mulai melakukan seleksi masuk mahasiswa baru. Khususnya untuk Politeknik Negeri Bali, seleksi untuk jalur seleksi nasional masuk Politeknik Negeri atau SNMPTN sudah selesai dilakukan, namun terkait pendaftaran ulang. Nah, ini yang terkait dengan pandemi COVID-19. Banyak calon mahasiswa yang belum bisa mendaftar kembali akibat terkendala pandemi tersebut. Nah, bagaimana kemudian Politeknik Negeri Bali menyikapi kondisi tersebut? Kemudian apa solusi yang akan dilakukan oleh Politeknik Negeri Bali? Baik, kami sudah terhubung dengan Bapak Inyoman Abdi SEM Ekom, sekali lagi selaku Direktur Politeknik Negeri Bali. Selamat malam Om Swastiastu, Bapak. Selamat malam, Bapak. Iya, gimana Pak? Sehat Pak malam hari ini? Sehat Pak, iya. Mudah-mudahan juga Bapak sehat semua. Astungkar, kita semua sehat Pak ya. Baik Pak Nyoman Abdi, ini untuk pertanyaan sesuai dengan tema kami yaitu penerapan protokol kesehatan cegah COVID-19 di kampus. Nah, ini apa yang sudah dilakukan di Politeknik Negeri Bali atau saya singkat PNB ini ya, bagaimana proses kemarin untuk SNMPN ini menghadapi juga masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, seperti apa yang sudah dilakukan? Silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi selamat malam untuk teman-teman semua di pemirsa Bali TV. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya dari Bapak, saya sampaikan bahwa seleksi masuk perguruan tinggi, terutama di Politeknik Negeri Bali itu dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama itu adalah seleksi nasional masuk Politeknik Negeri atau SNMPN. Kemudian yang kedua adalah SBMPN. Dan yang ketiga adalah jalur mandiri atau yang kita sebut sebagai tes bakat skolastik. Jadi untuk yang pertama SNMPN itu kita sudah lakukan prosesnya mulai 6 Januari sampai 6 Maret. Kemudian pengumumannya sudah kita lakukan 28 Maret yang lalu dan pendaftarannya sudah kita lakukan juga dan sudah selesai mulai tanggal 30 Maret sampai 24 April 2020. Jadi seperti proses senam PTN karena ini dilakukan secara nasional, seluruh politeknik di seluruh Indonesia, ada 43 politeknik negeri di seluruh Indonesia melakukan hal yang sama. Jadi yang pertama harus melakukan sosialisasi undangan, kemudian pengisian data, kemudian pengiriman berkas oleh siswa atau mahasiswa, kemudian kami melakukan validasi, kemudian ada seleksi bersama yang dilakukan oleh semua politeknik di seluruh Indonesia, dan terakhir adalah pengumuman dan diikuti dengan pendaftaran ulang. Nah, kemudian tadi Bapak menyampaikan pertanyaan karena ini menyangkut berkenaan dengan pendaftaran ulangnya pas pada saat pandemi COVID-19. Kami mengambil langkah-langkah karena ada beberapa informasi dan laporan yang masuk ke kami bahwa ada calon-calon mahasiswa kami yang masih ada di luar daerah, di luar kota. Kemudian ada mahasiswa kami yang kesulitan di dalam rangka pembayaran UKT-nya. Jadi yang pertama kami ambil adalah perpanjangan pendaftaran ulang selama 1 minggu atau 7 hari. Karena ini adalah permintaan dari orang tua mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri. Dan kami sudah lakukan perpanjangannya. Dan yang kedua, pendaftaran ulang yang dulu dilakukan secara offline, datang ke kampus Bukit Jimbaran, kami sudah lakukan secara online. Sehingga mahasiswa yang mendaftar kembali tidak perlu datang ke kampus kami untuk melakukan pendaftaran ulang.
Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Abdi, ini untuk tadi sudah Bapak sampaikan, jadi semuanya saat ini serba online ya Pak ya untuk pendaftaran ulang dan Ya. juga pastinya juga perkuliahan juga secara daring ya Pak ya. Nah ini untuk Ya. artinya menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ini kan tidak main-main, artinya apa yang akan dilakukan oleh Politeknik Negeri Bali ini untuk langkah selanjutnya, artinya supaya penyebarannya tidak akan muncul begitu ya, apalagi di institusi pendidikan, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PNB sendiri Pak? Terima kasih Pak. Tentu Politeknik Negeri Bali di bawah naungan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, termasuk arahan dari Bapak Menteri, dan tentu juga arahan atau SE dari Bapak Gubernur Provinsi Bali, Pak Wayan Koster, untuk menerapkan protokol kesehatan, baik untuk mahasiswa, dosen, ataupun pegawai. Khususnya untuk mahasiswa, kami sudah melakukan pembelajaran daring atau online atau distance learning, karena kami memiliki perangkat sistem yang kita sebut sebagai e-learning. Yeah. Jadi kita maksimalkan e-learning itu sehingga apa yang diharapkan dengan stay at home, kemudian work from home bisa kami lakukan dengan baik untuk meminimalisasi kontak-kontak dekat antara dosen dengan mahasiswa. Nah, pembelajaran yang terus kita kembangkan di Politeknik Negeri Bali selain menggunakan e-learning, juga adalah beberapa teman-teman dosen ada yang menggunakan media seperti Zoom, Webex, Google Classroom, ataupun melalui yang lebih simpel melalui WhatsApp. Yeah. Dan ini adalah media-media yang kami gunakan untuk meminimais risiko penyebaran COVID-19. Dan tentu kami sebagai lembaga vokasional yang menekankan praktek, jadi praktek di lab, praktek di workshop, praktek di bengkel-bengkel harus dilakukan, karena kami sebagai pendidikan vokasi tidak boleh mengesampingkan apa yang disebut dengan praktek di masing-masing lab, workshop, ataupun di lab. Nah, sistem blok ini kami lakukan di akhir semester. Jadi mudah-mudahan pandemi ini akan berakhir segera, sehingga nanti pada akhir semester kami melakukan blok di mana dosen-dosen yang mengajar praktek akan kami terjunkan pada akhir semester, sehingga mahasiswa di awal semester mendapatkan teorinya, dan di akhir semester nanti mahasiswa itu akan diajak ke lab, workshop, bengkel untuk praktek. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga bahwa sistem daring ini menurut kami harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Karena banyak keluhan di mahasiswa, banyak hal yang harus dipertimbangkan karena proses pembelajaran yang dilakukan daring ini harus kita lakukan evaluasi supaya mahasiswa yang mengikuti pelajaran daring ini tidak merasa bosan atau merasa tertekan karena banyak tugas yang diberikan. Sehingga monitoring ini harus dilakukan untuk menjamin bahwa kualitas pembelajaran daring tidak menyimpang terlalu jauh dari harapan yang kita tetapkan. Jadi yang berikutnya adalah apa yang kami berikan bantuan kepada mahasiswa berupa kuota internet agar dia bisa mengakses dengan free pelajaran-pelajaran daring yang menurut kami harus disupport oleh finansial yang mencukupi. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Pak Abdi tadi disampaikan ya, kalau memang ada praktek atau workshop, tadi Bapak sampaikan kan itu harus bertemu ya Pak ya. Ini antisipasinya seperti apa Pak? Ini kan melibatkan juga stakeholder, artinya tetap sebetulnya kita harus menjaga social distancing, tapi tadi Bapak sampaikan akan di akhir semester akan ada ya semacam peninjauan begitu ke tempat praktek. Ini nanti dijawab singkat saja Pak, ini kira-kira nanti untuk berikutnya apakah memang harus seperti itu, apa tidak bisa dialihkan dengan cara yang lebih aman begitu Pak?
Ya, kita sudah mengantisipasi kegiatan blocking praktek yang dilakukan di akhir semester ini dengan membuat rombongan-rombongan belajar yang lebih kecil. Jadi rombel-rombel itu akan kita desain lebih kecil, sehingga nanti interaksi mahasiswa yang kita libatkan di lab, di workshop, di bengkel itu tidak seperti pelajaran praktek yang biasanya kita lakukan. Jadi dengan memperkecil rombel ini, maka kita berkeinginan supaya bisa meminimalisasi risiko penyebaran COVID. Baik, jadi memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya Sudah Pak Abdi kita ya. persiapkan. Baik, Ya. Pak Abdi ini terakhir, artinya untuk mendukung supaya juga pandemi ini segera berakhir, khususnya di PNB, apa yang sudah dilakukan dan apa nanti yang juga akan dilakukan sebagai satu bentuk SOP nanti yang harus diikuti oleh seluruh akademisi, seluruh sivitas akademika. Silakan Pak Abdi. Jadi ada beberapa hal lain yang bisa kami lakukan selain di Politeknik sendiri kita lakukan pembelajaran daring tadi, kemudian kita pasang beberapa hal yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan penanganan COVID seperti pemasangan pembersih tangan, kemudian hand sanitizer di kampus. Jadi kita mengajak semua sivitas akademika juga untuk secara gotong royong berkontribusi terhadap penanganan COVID ini. Dan yang terakhir, kita sudah membentuk apa yang kita sebut sebagai PNB Peduli COVID dengan melibatkan semua sivitas akademika termasuk alumni Politeknik Negeri Bali bekerja sama dengan Koperasi Pegawai Negeri Politeknik Negeri Bali dan sudah menghasilkan beberapa hal yang kita sumbangkan ke yang pertama. Mahasiswa yang terdampak di Politeknik Negeri Bali yang jumlahnya 210 orang sudah kita berikan bantuan sembako. Yang kedua, mahasiswa-mahasiswa kami yang ada di teknik otomasi itu memproduksi apa yang kita sebut sebagai hand sanitizer otomatis. Jadi tanpa ada sentuhan apa-apa, taruh tangannya di bawah mesin itu, hand sanitizer-nya, gelnya itu sudah langsung keluar. Jadi ini sudah kita sumbangkan ke gugus Satuan Tugas Pemprov Bali yang diterima oleh Pak Dewo Indre dalam rangka Politeknik Negeri Bali ikut berkontribusi di dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Dan yang terakhir yang kami lakukan hari Jumat yang lalu adalah kita memberikan bantuan kepada pekerja, pedagang, dan tukang sun di Pasar Badung dalam rangka meningkatkan kepedulian Politeknik Negeri Bali. Baik, terima kasih. Ya, baik Pak Nyoman Abdi, terima kasih sudah sharing kepada kami. Ya, jadi artinya di Politeknik Negeri Bali, baik secara internal maupun eksternal, mendukung untuk pandemi COVID-19 ini dengan melaksanakan protap kesehatan tadi dengan pembelajaran daring, juga pendaftaran ulang secara online. Baik, terima kasih Direktur Politeknik Negeri Bali, Bapak Nyoman Abdi, SIM sudah berbincang-bincang bersama kami dalam Bali Postok pada kesempatan malam hari ini dengan membahas penerapan protokol kesehatan cegah COVID-19 di kampus. Terima kasih sekali Pak Abdi, semoga sehat selalu, dan pemirsa kami akhiri Bali Postok pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Om Santi 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 Om.